warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita sampaikan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Dewan Penguji, kepada Bapak Mentor dan Coach. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Digitalisasi Sistem Informasi Gudang Barang Persediaan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pd Jaya. Presentasi saya hari ini adalah biodata, profil instansi, latar belakang, analisis, gagasan kreatif, kegiatan, dan time schedule. Saya Muhammad Rizal Syafrawi, lahir di Lok Semawe tanggal 30 Juni 1995. Di kali ini saya di Angkatan 3, Kelompok 3, dan NDH 03. Saat ini saya menduduki jabatan sebagai calon analis rehabilitasi masalah sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pd Jaya. Adapun hobi saya adalah membaca novel dan juga bermain game. Perkenalkan profil instansi. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pd Jaya berlokasi di Jalan Banda Aceh Medan, kilometer 156, Komplek Perkantoran Pemerintah, Manyang-Lancuk, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pd Jaya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pd Jaya merupakan salah satu instansi pemerintah Kabupaten Pd Jaya yang mempunyai program-program dan kegiatan yang berorientasi pada program bidang sosial dan program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dasar masyarakat serta kondisi perempuan dan anak yang sejahtera dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Aceh yang Islami. Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pd Jaya. Dalam struktur ini, saya berada pada bidang rehabilitasi sosial, tepatnya di bawah seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Sebagai calon analis rehabilitasi masalah sosial, tugas dan fungsi dari analis rehabilitasi masalah sosial adalah mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan dalam pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan bahan-bahan kerja terkait rehabilitasi masalah sosial sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, mempelajari, menganalisa, serta menelaah bahan-bahan rehabilitasi masalah sosial guna memperlancar pelaksanaan tugas, mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan rehabilitasi masalah sosial dalam rangka menyelesaikan pekerjaan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan agar tugas terbagi habis, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk mendapat petunjuk selanjutnya. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pd Jaya memiliki visi yang sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Pd Jaya, yaitu terwujudnya masyarakat Pd Jaya yang Islami, damai, dan sejahtera. Adapun misi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pd Jaya adalah yang pertama, melanjutkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, mudah, cepat, dan berwibawa dalam semangat keadilan yang lebih merata. Kedua, mengedepankan dan memelihara perdamaian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjamin akses terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan dengan menciptakan nilai tambah yang berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan. Tentu tak lepas dari isu ataupun masalah.
baik dari faktor internal maupun eksternal. Sebagai seorang ASN, kita harus memastikan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan optimal. Maka seorang ASN dituntut untuk terus berinovasi untuk mengatasi dan menyelesaikan isu dan masalah dalam organisasi. Dalam konteks birokrasi di Indonesia, masalah dan isu yang dihadapi sangat beragam. Salah satu masalah yang dihadapi adalah terkait dengan inventaris barang persediaan, apalagi stok barang persediaan yang frekuensi pengeluarannya itu sering ataupun fast moving. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Disebutkan pula pengelolaan barang milik negara bahwa penetausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventaris, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelola barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam upaya mengoptimalkan inventaris barang persediaan, maka dibutuhkan penerapan manajemen ASN yang baik, profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi atau yang disebut dengan Smart ASN. Saat ini, pencatatan inventaris dan alur keluar masuk barang persediaan di gudang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pd Jaya masih menggunakan sistem manual ataupun paper base, di mana pencatatan masih dilakukan di buku. Hal ini bisa menjadi sangat berisiko ketika ada data barang persediaan yang terselip dan tidak sesuai dengan data persediaan di gudang. Atas dasar permasalahan tersebutlah, maka dibuatlah sebuah laporan aktualisasi nilai dasar profesi ASN dengan judul Digitalisasi Sistem Informasi Gudang Barang Persediaan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pd Jaya. Melalui mekanisme ini diharapkan data penyaluran barang persediaan lebih efektif, efisien, dan akuntabel untuk mengoptimalisasi sistem inventaris dan alur keluar masuk barang persediaan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai isu yang akan diselesaikan dalam beberapa kegiatan selama proses habituasi. Di sini saya menggunakan teknik lapisan isu AKTK, yaitu aktual, kelayakan, problematika, dan kelayakan. Ditambah dengan teknik lapisan isu SG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Terdapat 3 isu yang ingin ditapis. Yang isu pertama yaitu sulitnya masyarakat dalam mengakses produk layanan. Yang kedua yaitu sulitnya pegawai dalam menyusun laporan. Yang ketiga, kesulitan dalam melakukan pendataan dan tracking terhadap barang persediaan di gudang. Berdasarkan dari hasil analisis KPK ditemukan bahwa isu yang menduduki peringkat pertama yaitu kesulitan dalam melakukan pendataan dan tracking terhadap barang persediaan di gudang. Teknik lapisan isu SG, urgensi, seriousness, dan growth. Dengan isu yang pertama, sulitnya masyarakat dalam mengakses produk layanan. Dengan isu kedua, sulitnya pegawai dalam menyusun laporan. Dan isu terakhir, kesulitan dalam melakukan pendataan dan tracking terhadap barang persediaan. Menurut analisis USG, skor yang didapat oleh isu ketiga sejumlah 14 yang membuat isu ini menjadi prioritas pertama untuk diselesaikan. Untuk menganalisis faktor penyebab dari isu kesulitan dalam melakukan pendataan dan tracking terhadap barang persediaan di gudang, digunakan teknik analisis fishbone. Sini dapat dilihat bahwa isu kesulitan dalam melakukan pendataan dan tracking terhadap barang persediaan di gudang ini memiliki beberapa metode faktor penyebabnya. Pertama ada lingkungan, yaitu pola kerja lama dan tidak mendukung perubahan. Selanjutnya dari metode, yaitu tidak adaptif terhadap digitalisasian. Dari segi SDM sendiri, di sini kurangnya kompetensi digital pegawai, tidak ada PIC yang menangani, serta kurangnya inisiatif dari pegawai. Terakhir adalah faktor instrumen, yaitu tidak ada wadah yang berbasis digital, serta administrasi yang masih paper-based.
isu ini tidak diselesaikan, maka akan berdampak pada efisiensi pencatatan barang persediaan yang masuk dan keluar. Hal ini akan berdampak pada risiko kekeliruan dalam rekapitulasi stok persediaan barang serta terhambatnya proses layanan. Atas dasar permasalahan tersebutlah saya membuat laporan aktualisasi nilai dasar profesi ASN dengan gagasan pemecahan isu digitalisasi sistem informasi gudang barang persediaan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Melalui mekanisme ini diharapkan data penyaluran barang persediaan lebih efektif, efisien dan akuntabel untuk mengoptimalisasi sistem inventaris dan alur keluar masuk barang persediaan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai isu yang akan diselesaikan dalam beberapa kegiatan selama proses habituasi. Selanjutnya mengenai matriks rancangan aktualisasi. Kegiatan pertama pada matriks saya adalah analisis rencana kegiatan. Dengan tahapan, yang pertama melakukan diskusi, selanjutnya mengidentifikasi data spesifikasi barang persediaan, lalu melakukan konsultasi dengan mentor, hingga penentuan data-data. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah hasil diskusi, data mentah, hasil konsultasi, dan data. Dan nilai berakhlak yang terdapat pada kegiatan ini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Kegiatan yang kedua yaitu pengumpulan data barang persediaan dengan langkah yang pertama meminta data kepada pengelola penyimpanan barang dan pengurus barang. Selanjutnya melakukan pengklasifikasian data khusus untuk barang persediaan. Selanjutnya melakukan konsultasi dengan mentor. Dan yang terakhir menyimpulkan item data yang akan digunakan sebagai barang persediaan. Output dari kegiatan ini adalah data barang persediaan, data barang yang sudah terklasifikasi, hasil konsultasi, dan data barang persediaan. Nilai-nilai berakhlak yang terdapat dalam kegiatan ini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga yaitu memberikan kode pada setiap barang persediaan. Dengan tahapan, yang pertama berkonsultasi dengan mentor. Selanjutnya, mengklasifikasikan barang persediaan, lalu memberikan kode pada barang persediaan tersebut sesuai dengan jenisnya. Adapun output dari kegiatan ini yaitu hasil konsultasi, data barang berdasarkan jenis, list barang, persediaan, beserta kodenya. Nilai-nilai berakhlak yang dalam kegiatan ini yaitu kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Kegiatan keempat adalah pembuatan database SIGAM, yaitu Sistem Informasi Gudang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama mempelajari metode pembuatan database online. Selanjutnya membuat template database, lalu berkonsultasi dengan mentor. Selanjutnya menginput data ke dalam database. Dan terakhir, mengevaluasi data yang telah diinput dan konsultasi dengan mentor. Output dari kegiatan ini yaitu proses chart pembuatan database online, template database, hasil konsultasi database, dan hasil evaluasi. Adapun nilai berakhlak dalam kegiatan ini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan kelima yaitu evaluasi database SIGAM dengan tahapan yang pertama menyiapkan form evaluasi, lalu mendiskusikan database dengan sekretaris dan pengelola penyimpanan barang dan pengurus barang, lalu melakukan evaluasi terhadap data yang telah diinput. Selanjutnya melakukan konsultasi terkait dengan hasil evaluasi dengan mentor, lalu menerapkan hasil evaluasi. Adapun outputnya, yang pertama itu ada form evaluasi, lalu ada hasil diskusi, hasil evaluasi, saran dan masukan, serta database. Nilai-nilai berakhlak dalam kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, kolaboratif, dan adaptif. Terakhir yaitu finalisasi database SIGAM. Dengan tahapan yang pertama memastikan database berjalan dengan baik. Lalu memaparkan dan melaporkan hasil kegiatan pembuatan database SIGAM ini kepada sekretaris dinas
dan kepada pengelola penyimpanan barang dan pengurus barang. Yang terakhir, mengajarkan pengoperasian dari SIGAM ini kepada pengelola penyimpanan barang dan pengurus barang. Adapun output dari kegiatan ini yang pertama adalah database dan video tutorial. Nilai-nilai berakhlak yang terdapat pada kegiatan ini diantaranya itu akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Adalah time schedule untuk menyelesaikan rancangan aktualisasi. Untuk kegiatan pertama, analisis rencana kegiatan dilakukan pada minggu keempat bulan Maret. Kegiatan pengumpulan data barang persediaan dilakukan pada minggu pertama bulan April. Memberikan kode pada setiap barang persediaan dilakukan pada minggu kedua bulan April. Lalu pada minggu ketiga bulan April sampai dengan minggu kedua bulan Mei, itu adalah proses pembuatan database SIGAM. Sedangkan minggu kedua bulan Mei sampai dengan minggu keempat bulan Mei adalah evaluasi database SIGAM. Dan nantinya pada akhir Mei dan awal Juni merupakan tahap finalisasi database SIGAM. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator.